Halo guys, jadi seperti berita yang sebelumnya, diskriminasi di Indonesia ini udah sakit banget teman-teman. Misalkan kayak kasus di Riau, anak 8 tahun terbunuh karena dibully teman-temannya karena beda agama. Di Medan, siswa dihukum duduk di lantai karena nunggak bayar SPP. Di Jember, guru ngomong kasar ke anak broken home alias anak yang tumbuh di lingkungan keluarga yang buruk. Di Bogor, guru di guru diskriminasi siswa yang tidak ikut les berbayar. Dan di Probolinggo, bullying dijadikan tontonan oleh anak-anak di sekitar. Ini pastinya bikin sakit hati teman-teman. Tapi sebenarnya apa sih faktor penyebabnya dari perilaku ini, dan dampaknya apa sih ke korban gitu? Oke, sebelumnya diskriminasi itu apa sih? Diskriminasi itu perlakuan tidak adil karena beda agama, ekonomi, atau status sosial. Secara umumnya itu. Tapi diskriminasi ini bisa terjadi oleh hal yang lebih kecil lagi. Misalkan perbedaan pendapat, misalkan karena emang gak suka aja gitu. Ini benar-benar bisa muncul dari hal terkecil gitu, dari kita iri ke orang lain terus karena kita punya power, yaitu teman-teman kita massa yang banyak ini untuk dikendalikan, ya kita bisa melakukan diskriminasi gitu teman-teman. Nah, secara hukum apa sih? Ini melanggar hukum apa aja sih di Indonesia? Secara hukum ini melanggar UUD 1945 pasal 28B tentang hak anak untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 29 tentang kebebasan beragama, aturan dari Kemdikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang larangan melakukan kekerasan di sekolah, dan lain-lain mungkin. Tapi intinya teman-teman, ini udah gak etis banget. Selain kita selain kita bisa merusak mental mereka sekarang, tapi kita juga bisa merusak masa depan negara kita gitu. Bayangkan potensi-potensi yang ada pada diri mereka gitu. Bayangkan jika itu terkubur oleh trauma yang mendalam gitu. Bagaimana cara kita memperbaiki itu? Bagaimana cara kita mengembalikan potensi yang ada pada dirinya gitu? Inilah yang harus dicegah oleh negara sebenarnya. Nah, terus faktor utamanya tuh apa sih teman-teman? Nah, yang pertama ini ada dari kondisi mental anaknya tersebut gitu. Dimana kalau secara teori psikologi, yaitu teori psikologi sosial dari Bandura, mereka tuh masih belajar dari mengamati gitu. Mereka belum bisa membedakan apakah itu benar atau salah untuk dilakukan. Mereka belum bisa berpikir apakah itu tepat untuk dilakukan, karena mereka hanya bisa belajar dari mengamati dan mempraktekannya gitu. Apakah itu benar atau salah itu harus bisa diawasi terlebih dahulu oleh orang yang lebih tua gitu. Mereka harus mengajari apakah itu benar atau salah untuk dilakukan gitu. Nah, terus yang kedua tuh karena faktor lingkungan, keluarga, dan masyarakat. Nah, seperti yang sebelumnya gitu, kalau misalkan di lingkungan sekitarnya dia dikelilingi oleh orang-orang yang memang memiliki sifat yang sama atau sifat negatif yang melambangkan diskriminasi, maka anak tersebut akan cenderung menirunya dan mempraktekannya gitu. Jadi dia juga akan jadi orang jahat gitu. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya ya? Yang pasti ya
yang paling terdekat dulu deh, yaitu orang tua gitu. Orang tua harus bisa mengawasi anaknya dan memang harus bisa mengedukasi anaknya agar tidak melakukan hal-hal jahat, khususnya diskriminasi. Karena ini nggak hanya ngancurin satu orang, tapi juga bisa ngancurin nasib satu negara gitu. Nah terus yang kedua ini faktor sekolah dan pendidikannya gitu. Ini lebih ke pengawasannya teman-temannya. Karena secara faktual gitu, banyaknya argumen yang dilontarkan oleh para guru yang apa ya, anak-anaknya tuh ada kasus diskriminasi ini tuh, mereka bilangnya dikira tuh cuman candaan, dikira tuh cuman main-main aja. Nah sebenarnya ini para orang dewasa tahu gak sih cara ngebedain diskriminasi sama candaan tuh? Soalnya selama saya kuliah di jurusan guru SD ini tuh, kita benar-benar mempelajari tentang psikologi anak gitu. Masa mereka gak bisa bedain tentang tentang membedakan diskriminasi dan bermain gitu? Masa mereka gak bisa bedain gitu? Mereka yang udah lulus, mereka yang udah TPG, masa gak bisa bedain gitu? Nah tadi kita udah bahas kenapanya gitu, sekarang kita bahas dampaknya apa sih untuk korban gitu. Nah yang pertama secara psikologisnya dulu, pastinya mereka trauma berat, bisa muncul trauma berat yang akan bertahan lama, bahkan mungkin sampai mereka tua. Kenapa? Soalnya otak anak-anak itu belum didesain untuk menanggung beban stres yang berat gitu. Jadi kalau misalkan mereka tiba-tiba dapat beban seberat itu, pastinya itu akan menimbulkan trauma yang cukup berat gitu. Yang dimana ini kalau secara kesehatan, otak saraf mereka itu rusak gitu. Yang dampaknya tuh apa sih? Dampaknya itu pelemahan otak, daya ingat kita berkurang, cara kita berpikir berkurang. Pokoknya ini mengganggu cara belajar mereka. Dan ini pastinya sangat mengganggu masa depan mereka, teman-teman. Terus secara sosial pastinya dia akan jadi orang yang penyendiri, dia akan jadi orang yang pemalu, karena kepercayaan diri mereka menghilang secara perlahan, teman-teman. Mereka selalu diperlakukan tidak pantas, diperlakukan tidak etis gitu. Mereka tidak layak untuk mendapatkan perlakuan diskriminasi, teman-teman. Anak-anak perlu diperjuangkan, anak-anak perlu dijaga, anak-anak perlu diberi kasih sayang, dan kita harus mengawasi mereka dengan penuh sukacita, penuh ketegasan. Nah, sekarang kita bahas dari sisi ilmu psikologinya gitu. Di sini aku pakai 3 teori. Dan yang pertama ini kita bahas teori pembelajaran sosial Bandura, yang dimana dia tuh menekankan bahwa cara anak belajar tuh masih mengamati lalu menerapkannya tanpa mengetahui
konsekuensinya atau tanpa mengetahui apakah itu benar atau salah, apakah itu tepat atau tidak, dan lain-lain gitu. Jadi mereka pure mengamati kita dan meniru. Jadi mirroring dari perlakuan kita gitu. Jadi di sini kita harus belajar jadi teladan yang baik dari sikap, perilaku, perkataan, dan lain-lain. Nah, terus kita bahas ke teori kedua, yaitu teori perkembangan moral Kohlberg, dimana mereka tuh perlu dikasih tahu teman-teman apakah ini benar atau salah gitu. Soalnya di sini juga mereka lagi tahap-tahapnya inisiatif gitu. Jadi ketika mereka meniru perilaku kita, ya kita harus kasih tahu juga kalau itu salah ya salah, kalau itu benar ya benar gitu, agar mereka tahu gitu batasannya tuh di mana sih, batasan agar kita enggak nyakitin orang lain tuh di mana sih. Nah gitu. Nah terus kita masuk ke teori ketiga gitu, yaitu teori psikososial dari Erikson, yang dimana anak-anak umur 6-12 tahun ini tuh mereka lagi di tahap ingin inisiatif, tapi mereka takut sama rasa bersalah gitu. Ya mereka inisiatif gitu untuk berteman, mereka inisiatif untuk bersosial gitu, mereka berinisiatif untuk belajar. Tapi kalau misalkan mereka gagal dalam melakukan itu, moral mereka tuh atau mental mereka tuh akan down gitu, akan turun gitu. Jadi kita di sini sebagai orang dewasa tuh perlu melakukan yang namanya support gitu. Support secara mental, support secara pikiran, support secara tindakan gitu. Ya, kita kasih tahulah bahwasannya ya ini memang diperlukan gitu. Kamu gak harus takut gagal. Yang harus kamu takutin tuh enggak bergerak sama sekali. Kamu perlu proses, gak peduli itu gagal atau bukan. Yang penting kamu lakuin dulu. Gagal atau enggak itu belakangan. Kamu belum menanggung beban seberat itu maksudnya mah. Nah, sekarang kita bahas dari strategi preventif atau pencegahan dan strategi reseptif atau penindakan gitu. Pertama kita bahas dari strategi pencegahannya terlebih dahulu. Nah, yang pertama ini kita bahas peran orang di luar sekolahnya gitu. Yang pertama orang tuanya pasti. Orang tua harus jadi teladan bagi anak di rumah gitu, karena mereka lah yang paling sering berinteraksi dengan anak pastinya. Nah yang kedua, masyarakat bisa mendukung dengan menciptakan atau membentuk komunitas atau perkumpulan yang melakukan kegiatan-kegiatan positif gitu, entah itu bersih-bersih bersama ataupun hal lain yang bisa diikuti oleh anak, dan mereka tuh bisa menerapkannya secara langsung lah gitu, karena pembelajaran yang terbaik itu ya pembelajaran yang dilakukan oleh pengalaman gitu. Nah terus yang kedua ini dari sekolahnya sendiri. Sekolah tuh harus membuat tim yang benar-benar mengawasi pergerakan setiap anak, yang mengetahui rumor-rumor yang beredar di sekolah gitu. Karena ya bibit sekecil apapun itu harus dicegah banget gitu. Soalnya ketika anak melakukan ini pun mereka tuh akan susah berhenti gitu.
Jadi harus ada penegasan dari yang lebih tua atau mungkin dari orang yang lebih berkuasa di sini. Nah, terus dari pemerintah ya mereka harus benar-benar memperhatikan program bantuannya agar benar-benar tersalurkan ke orang yang emang membutuhkan gitu. Jadi nggak ada tuh kasus nunggak SPP dan didiskriminasi oleh gurunya gitu. Nah, terus yang ketiga ini bentuk pendidikan yang diperlukan gitu. Sebenarnya pendidikan apa aja sih yang perlu dikasih ke anak-anak ini? Nah, fokusnya ini harus yang membangun empati dan kesadaran sosial. Misalnya pendidikan toleransi dan keragaman gitu. Anak-anak harus mengerti bahwasannya manusia tuh berbeda, teman-teman. Manusia dari lahir tuh udah berbeda gitu. Entah itu kemampuan, penampilan, bakat, dan lain-lain gitu. Mereka harus tahu dan mereka harus paham bahwa kita semua memiliki perannya masing-masing gitu. Dan kita nggak begitu bagusnya sampai bisa mendiskriminasi orang lain gitu. Nah, terus pembelajaran yang bisa diakses dengan mudah oleh anak-anak tentunya. Pemerintah bisa membuat modul belajar yang bisa diakses oleh orang tua untuk diberikan kepada anaknya gitu, entah itu secara digital ataupun buku gratis gitu. Yang pastinya pemerintah harus benar-benar menyediakan modul yang fokusnya ke empati dan sosial gitu. Nah, sekarang kita bahas dari strategi reseptif atau penindakannya gitu. Yang pertama, dari peran orang di luar sekolah. Untuk orang tua, jadilah pendengar untuk anakmu terlebih dahulu gitu. Untuk urusan menyalahkan korban, biarkan orang lain melakukannya gitu. Karena ya sebut saja sanksi sosial, dimana ya kalau ada yang melakukan kesalahan, masyarakat akan menghakiminya gitu. Kenapa orang tua harus jadi pendengar anaknya terlebih dahulu? Karena pastinya mereka lah yang lebih tahu bagaimana cara menenangkan atau menangani anak tersebut. Karena mereka lah yang paling sering berinteraksi dengan mereka. Dan orang tua adalah rumah pertama dari anak gitu. Jadi harus peduli dengan anak terlebih dahulu. Nah, terus yang kedua, dari sekolah atau pemerintah deh. Pemerintah dulu, pemerintah harus bisa menyediakan ahli yang bisa mendampingi sampai mental anak sembuh gitu. Terus dari sekolah harus lebih ketat lagi dalam mengawasi peserta didiknya. Harus banget diperketat gitu. Yang ketiga, edukasi yang diperlukan untuk peserta didik deh. Sekolah harus mengedukasi peserta didiknya dengan pelajaran empati, pelajaran kesadaran sosial, pelajaran tentang kita tuh gak boleh ngebedain sikap kita berdasarkan agama, sosial, ras dari lawan bicara kita. Kita gak boleh sombong kita enggak berbeda dari orang lainnya gitu. Kita enggak jauh berbeda dari mereka. Kita perlu bantuan mereka karena ya kita makhluk sosial, kita perlu bantuan dari orang lain, kita hidup dari bantuan orang lain.
ketiga. Dan terakhir, untuk korban, kamu gak harus jadi orang jahat. Selanjutnya, kamu gak harus jadi orang jahat selanjutnya. Kamu hanya perlu melakukan kebaikan yang lebih besar dari kejahatan yang kamu terima. Kamu gak layak melakukan kejahatan, tapi kamu layak untuk melakukan kebaikan gitu. Untuk semuanya, mari kita hentikan trauma generasi ini. Trauma yang turun temurun gitu. Kita hentikan di generasi ini